Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan membahas film Thailand yang berjudul La La Land. Hayo kita mulai. Sebuah keluarga kecil pindah ke kota baru dan rencananya akan menetap di sana. Gadis remaja yang bernama Nan ini tidak begitu senang karena dia terpaksa harus berpisah dengan nenek dan teman-temannya. Beda dengan yang kecil ini yang asik-asik aja ngekor kemana-mana. Sang ayah yang bernama Ti ini adalah seorang marketing di sebuah properti perumahan. Besoknya hari dijalankan seperti biasa di mana Ti berangkat kerja, anak-anak sekolah dan sang istri yang bernama Pan akan tinggal di rumah. Seekor kucing hitam tiba-tiba sudah berada di rumah mereka. Pan mencoba mengusirnya yang ternyata itu adalah kucing tetangga. Kucing hitam itu akan mengerti dan langsung pulang ketika pemiliknya membunyikan lonceng. Sorenya, Ti pulang ke rumah dan tidak sengaja menginjak kotoran kucing. Melihat pelakunya yang sedang duduk di atas tembok, Ti pun langsung melemparnya dengan sepatu. Sepatu itu mengenai si kucing tapi akhirnya nyasar juga mengenai mobil tetangga. Hal itu membuat tetangganya yang bernama Somkit keluar rumah. Di momen itulah mereka berkenalan. Somkit ini tipe lelaki kasar yang tidak menghargai perempuan. Dia memerintahkan istrinya yang bernama Nit untuk membersihkan kotoran kucing di halaman rumah Ti, juga sekalian membersihkan sepatu Ti. Pan menyadari memar di leher Nit dan menebak itu pasti bekas KDRT. Setelah basa-basi sebentar, mereka pun akhirnya bubaran. Besok paginya sewaktu Ti jogging di seputaran perumahan, dia menyapa seorang gadis yang sibuk menyiram tanaman tapi dicuekin. Setelah Ti pergi, Pan yang sedang bersama Nat melihat banyak orang yang berkumpul di depan rumah wanita tadi. Menurut para tetangga, tercium bau busuk yang menyengat dari rumah itu dan penghuni sendiri sudah tidak terlihat beberapa hari belakangan ini. Dari dalam, polisi juga mengabarkan kepada temannya lewat walkie-talkie bahwa ada mayat perempuan yang ditemukan di dalam kulkas dengan kondisi wajah yang hancur. Berita disiarkan yang katanya mayat gadis itu berusia 20 tahun dari Burma yang bernama Makin. Menurut sumber, dia disiksa secara fisik dengan objek yang panjang dan wajahnya hancur karena zat asam lalu korban diletakkan di dalam lemari pendingin. Malamnya, Pan mendiskusikan kejadian pembunuhan itu yang terjadi di perumahan mereka dengan Ti. Ti terheran-heran karena dia merasa melihatnya tadi pagi, tapi dia tidak melanjutkan omongannya karena memang akan terkesan tidak logis. Pan merasa ini sebuah pertanda buruk, tapi Ti masih berpikir hal seperti ini biasa karena semua orang akan mati pada akhirnya walaupun dengan cara yang berbeda. Besoknya perumahan tampak sepi seperti tidak berpenghuni. Ti yang jogging di pagi itu terhenti di depan rumah yang terpasang polis lain dan kaget setelah digonggongi seekor anjing hitam. Yang menjadi perhatiannya itu adalah air kran yang tidak dimatikan. Malamnya ada suara teriakan tetangga yang entah apa yang terjadi. Ti berjalan keluar di mana di depan juga sudah tampak beberapa tetangga yang kepo akan apa yang terjadi. Seorang wanita berteriak histeris dan dibawa pergi oleh petugas ambulans entah karena apa, tapi dia menyebut sebuah nama yaitu Makin. Besok malam, para warga berkumpul di kuil untuk acara doa dan seperti biasa, ibu-ibu bergosip tentang korban yang bernama Makin dan menghubung-hubungkan dengan kesialan orang-orang yang sudah pernah mempekerjakannya dulu. Di depan, Pan menyadari ekspresi biksu yang tidak biasa seakan resah menatap ke sebuah tempat yang seharusnya tidak ada apa-apa. Pan menoleh kembali dan sekarang dia melihat bola pingpong yang terpantul. Tak lama setelah itu, biksu seperti terkena serangan jantung dan Pan sekilas melihat bayangan kaki nyempil di antara kursi lalu menghilang. Pulangnya, Pan menanyakan nama pembantu yang pernah bekerja di rumah mereka sebelum dia dan anak-anak tiba di rumah itu. Ti hanya menjawab dia sudah meninggal dan tidak perlu menghubungkan omong kosong mak-mak kompleks. Di depan perumahan, sebuah taksi tiba-tiba ngerem mendadak yang katanya melihat seorang wanita yang berdiri di depannya. Satpam pun ngeri-ngeri sedap mendengarnya. Setelah itu dia berkeliling kompleks dengan sepedanya dan tiba-tiba muncul seorang gadis yang jongkok di tengah jalan tapi diam saja saat disapa. Satpam lalu menggunakan senternya dan kaget melihat tangan gadis itu yang kotor ditambah nggak pakai sendal. Setelah itu gadis tersebut hilang dan muncul lagi di depannya dengan wajah yang hancur. Di rumah, Ti masih menunggu kepulangan Nan dan memutuskan untuk sambil kerja di lantai bawah. Sekilas dia mendengar suara yang dia pikir itu mungkin Nan, tapi tidak ada jawaban. Ti menyalakan lampu dan ada sosok perempuan berambut panjang yang berjalan lewat tanpa Ti sadari. Di lantai tiba-tiba ada sapu yang tercecer dan ada suara dari arah dapur. Ti memeriksa ke sana dan ternyata hanya pintu yang mungkin ditiup angin.
T sendiri merasa seperti ada yang berdiri di sampingnya dan mengarahkan lampu ke sosok itu. Ternyata itu hanyalah bocah yang menyamar dengan memakai topeng monster. Singkat cerita, bocah itu berhasil kabur. Tak lama setelah itu, yang ditunggu pulang juga akhirnya. Besoknya, T berpikir harus memiliki sebuah pistol untuk berjaga-jaga karena kejadian semalam. Sedangkan di rumah, Pan mendengar tetangganya yang sedang bertengkar. Tak hanya cekcok mulut, bahkan KDRT. Semua itu terlihat dari bercak darah di baju Somkiat yang kebetulan berjalan keluar. Karena melihat Pan yang berdiri di sana, dia pun segera membawa ibunya masuk. Suatu hari, Nit, istri dari Somkiat, terlihat berbincang-bincang dengan Nit. Hal langka ini bisa terjadi karena Somkiat sedang mengantar ibunya untuk berobat di kota. Di luar, Nat berkata kepada ayahnya bahwa kucing hitam kepunyaan Somkiat itu adalah mata-mata karena ada kamera yang dikalungkan di lehernya. Giv, anak dari Somkiat, membenarkan itu dan mereka pun mengajak kucing itu untuk melihat apa yang sudah direkamnya selama ini. Selagi mereka asik nonton, Pan tampak mengambil uang yang akan dipinjamkan kepada Nit dan hal itu diketahui T. Malamnya, Nan pulang diantar oleh teman-temannya. Sebelum sampai di rumah, para bocah terhenti dan tertarik melihat rumah yang sedang dipasang polis lain. Nan menolak masuk dan menyadari ada yang aneh di atas jendela kamar itu yang seharusnya tadi gordennya tertutup tapi sekarang terbuka. Dia mengingatkan teman-temannya tapi mereka tidak menghiraukan. Setelah menunggu lama, Nan pun memutuskan untuk berjalan masuk ke rumah dan memanggil teman-temannya. Karena tidak tampak batang hidung pada begundal itu, dia menelpon ke ponsel temannya. Ponsel berdering tapi tidak terlihat ada orang di sana. Ada bayangan tangan dari belakang yang ternyata hanya teman-temannya yang iseng. Tapi hantu itu juga benar-benar ada yang berdiri dengan posisi kepala yang miring ke samping. Pintu tiba-tiba tertutup yang mengurung Nan di dalam. Terdengar lagi suara teriakan teman-temannya di luar yang tidak tahu apa yang sudah terjadi. Nan membuka pelan-pelan pintu gudang dan kaget mendengar suara lonceng dinding tua yang berdenting menunjukkan pukul 12 malam. Sekarang, terlihat hantu itu sudah berdiri di belakangnya yang bermaksud ingin memegang pundak Nan. Dia merasakan hawa tidak enak itu dan langsung berlari keluar tanpa menoleh lagi. Nan pun sampai di rumah dengan mimik wajah yang ketakutan dan langsung mengunci pintu kamar. Besoknya, dia ditanyai ayahnya tentang dosa apa yang sudah dia lakukan semalam. Nan menjawab dia melihat hantu, tapi ceritanya tidak bisa diterima ayahnya dan langsung memarahinya. Karena itu, Nan pun kesal dan berjalan pergi. Sedikit cerita tentang nenek Nan. Dia sangat pro dan dekat dengan Nan, tapi sangat tidak suka dengan menantunya T. Si nenek akan menelpon anaknya hanya untuk menjelek-jelekkan menantunya. Di kantor, T diberitahu atasannya bahwa gaji bulan ini akan terlambat karena beberapa hal. Ini benar-benar memusingkan di mana tagihan kartu kredit juga sudah membengkak. Belum lagi biaya pulsa anak abegong yang tinggi. T menanyakan kemana Nan karena rencananya dia ingin menegur anak itu dan Pan memberitahunya bahwa Nan sedang mengerjakan tugas di rumah teman. Lagi, di jam segini, T pun pergi ke rumah teman Nan dan kebetulan di sana, Nan terlihat sedang bercanda dengan temannya. Oh, jadi seperti ini yang dibilang ngerjain tugas. Nan pun diangkut pulang oleh ayahnya. Di dalam mobil, anak dan ayah sedikit cekcok di mana Nan berkata ayahnya tidak pernah percaya kepadanya, sedangkan T tetap menganggap omongan tentang hantu itu adalah konyol. Nan terus mengulang kata hantu berkali-kali yang membuat ayahnya naik darah dan langsung membawanya ke rumah hantu. Dia semakin takut ketika melihat gorden kamar di atas itu bergerak. Walaupun begitu, ayahnya tetap menariknya masuk dan hal itu tidak sengaja membuat tangannya terluka karena serpihan kaca. Nan kecewa dengan ayahnya dan pulang ke rumah sendirian. T yang masih di dalam rumah tersebut melihat bayangan seorang perempuan yang lewat. Dia memeriksa dan mengintip ternyata memang ada seorang wanita di sana, tapi anehnya setelah dipastikan benar-benar, wanita itu tidak pernah ada. Besoknya, Nan pergi membawa kopernya dan akan menginap di asrama. Nan sudah pasti masih ngambek dengan ayahnya dan tidak mau menyapanya pagi itu. Walaupun T tidak setuju, tapi dia mengalah karena Pan berkata ini demi kebaikan bersama. Setelah itu T berangkat kerja dan hari itu juga kantornya tutup permanen karena bangkrut. Di rumah, Pan didatangi seorang pria yang adalah bosnya dulu. Sewaktu pria itu hendak pergi, T sudah melihatnya dari jauh. T pulang dengan tidak semangat. Sebuah bayangan menakutkan terlintas di otaknya, tapi tentu saja itu tidak terjadi secara nyata. Setelah itu, T terlihat mencari kerjaan lewat iklan di koran-koran, tapi sayangnya banyak yang menolaknya karena kendala umur. Di toko dia berdiri sekarang, T melihat iklan di tempat itu yang mencari petugas kebersihan.
Mau nggak mau dia pun melamar pekerjaan itu dan diterima. Pulangnya dia memeriksa buku tabungannya yang sudah tinggal beberapa sen. Kalau udah begitu, 2 tabungan anaknya pun diembat. Di kamar lain terdengar suara Nat yang berteriak. Ternyata anak-anak sedang bermain petak umpet dan golf. Si anak tetangga dimarahin karena mengunci Nat di dalam lemari. T mengantarkan Golf pulang dan menekan bel pintu dengan penuh emosi. Dia memberitahu Somkit apa yang terjadi dan parahnya, Golf langsung digampar bapaknya sendiri dan membawanya masuk. Di lain hari, T menemukan kalung si kucing dan memungutnya. Dia tertarik memutar rekaman video yang terekam di kalung itu dan terlihat kucing itu pernah berkeliaran ke rumah hantu tersebut. Di sana terekam ada seorang wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan dan Nat yang sedang bermain di depan rumah tersebut. Karena itu, T menanyakan keberadaan Nat. Mendengar Nat sedang bermain bersama Golf, T langsung pergi ke rumah hantu itu untuk mencari anaknya. T masuk dan mencurigai kulkas yang di lakban itu. Dia mendekat dan kulkas itu bergerak seakan digedor dari dalam. T berpikir anaknya mungkin ada di dalam dan segera membuka lakbannya. Telepon berdering dari Pan yang mengabarkan Nat sudah di rumah. Kulkas tiba-tiba terbuka sendiri yang langsung ditendang menutup lagi oleh T. Sesampainya di rumah, dia menanyakan kepada Nat apa yang dia lakukan di rumah kosong itu dan jawabannya Golf yang menyuruhnya masuk untuk menemukan kucingnya. Mendengar itu, dia pun berapi-api dan menegur Somkit yang tidak bisa mengajari anak. Bertengkar sana-sini nyerempet ke masalah uang. T meminta kembali uang yang sudah dipinjamkan istrinya dengan Pan bulan lalu, yang hal itu tidak pernah diketahui oleh Somkit. Somkit lalu melemparkan uangnya ke T, juga mendorongnya agar segera enyah dari hadapannya. Tangan T terluka karena goresan dan sewaktu dia lagi mengobati luka, si kucing hitam muncul lagi di atas meja makan. Momen itu membuat T benar-benar kesal dan menjepit kucing itu sampai tewas. Besoknya Pan melihat rumah tetangganya dalam keadaan sepi, bahkan tidak membuang sampah, tapi dia masih melihat penampakan Nit di jendela atas. Malamnya T ditanyai tentang tabungan anak-anaknya. T berkata dia hanya meminjam dan nanti akan dikembalikan lagi karena 2 hari lagi akan ada interview kerja. Malamnya T melihat nenek sebelah rumah yang mencari kucingnya dengan membunyikan lonceng. Besoknya di saat T sedang interview, dia mendapat telepon dari Pan dan segera pulang. Ternyata sudah banyak orang yang berkumpul di depan rumah mereka yang katanya Somkit menghabisi seluruh keluarganya. Dengar-dengar perusahaannya bangkrut dan dia berhutang lebih dari 10 juta baht. Istrinya sendiri meminjam banyak uang secara random kepada para tetangga. Anehnya lagi, katanya mereka semua sudah meninggal beberapa hari lalu. Ini sangat mengejutkan di mana baru saja semalam dia melihat ibu Somkit yang berjalan mencari kucingnya. Pan sendiri melihat Nit pagi itu. Setelah itu Pan mengajak T untuk kembali ke Bangkok dan memulai lagi dari awal, tapi T masih enggan dengan berbagai pertimbangan. Dia tidak ingin kehilangan rumah yang baru dibelinya, apalagi memikirkan akan dihina lagi oleh mertuanya. Pan masih sabar dan mencoba membujuknya. Dia juga berkata akan kembali bekerja, tapi di otak T, dia lebih cemburu kepada bos Pan yang dulu pernah suka kepada Pan. Lagi-lagi dari omongan pindah merembet kemana-mana yang akhirnya Pan mengeluarkan perkataan jika T tidak percaya kepadanya sebaiknya mereka pisah saja. Malamnya, Pan kaget mendengar suara anak-anak yang bercanda. Dia segera memeriksa dan ternyata Nat sedang tertidur pulas. Tapi siapa sangka anak itu benar-benar bercanda dengan hantu Golf barusan. T sendiri sangat terganggu dengan suara lonceng yang berdenting. Dia mengintip dari jendela dan ada hantu Somkit yang sedang berdiri di luar. Besoknya, T melihat tetangga lainnya mulai pindah satu persatu, bahkan satpam pun sudah minggat. Di rumah, Pan memarahi Nat karena barangnya yang berserakan di mana-mana, tapi anak itu ngeles dan berkata bukan perbuatannya melainkan Golf. Mau dipaksa seperti apapun, anak itu berkata dia tidak berbohong. Pan semakin naik darah dan memukul anaknya. Hal itu bertepatan dengan T yang pulang dan segera menggendong anaknya naik ke atas. Keluarga yang harmonis menjadi terpecah karena hadirnya masalah-masalah rumah tangga, ditambah hantu-hantu yang berkeliaran gak jelas. Malamnya, Pan pun sudah tidak tahan lagi dan menelpon ibunya. Mendengar suara putrinya yang menangis, si ibu pun tahu apa yang sudah terjadi dan menyuruhnya untuk kembali ke Bangkok bersama cucu-cucunya. Besoknya, Nan pulang ke rumah dan ibunya langsung menyuruhnya untuk berkemas karena mereka akan segera kembali ke Bangkok. Baju Nan yang sedang dijemur tertiup angin sampai ke rumah tetangga. Dia pun loncat ke sebelah dan bersembunyi ketika mendengar suara pintu yang terbuka.
Dari balik spray yang dijemur, Nan melihat kaki yang berjalan keluar dan dia kaget dengan kucing hitam yang tiba-tiba lewat. Dia lalu mengintip kembali dan kaki itu sudah berjalan ke arahnya. Nan berkata maaf dan dia kaget melihat wajah hantu Nit yang terdapat luka dalam di pipinya. Nan merangkak pergi dan sekarang dia melihat nenek di kursi roda dengan mata yang bolong. Karena syok, Nan pun dibawa ke rumah sakit dan terus meronta. Masa-masa seperti itu, Pan menyalahkan Ti yang dianggap lebih mementingkan rumah daripada keluarganya sendiri. Ti membawa Nat pulang dan anak itu meminta ayahnya untuk menemaninya tidur. Malam itu hujan turun deras dan Ti terbangun karena mendengar suara pintu yang terbanting. Menyadari Nan tidak di sampingnya, Ti pun mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukannya. Dia menelpon istrinya untuk menanyakan adakah membawa Nat pergi. Belum sempat dijawab, Ti menyadari sesuatu di luar dan masuk ke rumah tetangganya sambil membawa pistol. Dia memanggil anaknya dan menemukan sebelah sandal Nat. Pensil warna bergelinding sendiri dan ada gambar golf yang masih tergeletak di meja. Ada langkah kaki terdengar di lantai atas dan tiba-tiba golf sudah ada di sana. Ti tidak berani menatap hantu anak itu tapi dia menanyakan keberadaan Nat. Hantu itu mengangguk lalu merobek kertas gambar yang dipegang Ti. Ti pun takut melihat wajah yang sudah bonyok dan berlari ke lantai atas. Terdengar lagi suara mesin jahit yang sedang beroperasi dan banyak sekali patung-patung manekin di kamar atas. Satu manekin tiba-tiba berubah menjadi hantu Nit. Pan yang sudah kembali ke rumah melihat Ti berada di rumah tetangga dari jendela kamar. Kembali ke Ti, dia mendengar suara tawa anak dari sebuah ruangan, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Yang ada malah pemandangan mengerikan dengan bercak darah yang menempel di mana-mana. Ti melihat ada kaki di lantai yang dia pikir adalah Nat, tapi ternyata hanyalah manekin. Terdengar lagi suara tangisan dan sekarang ada hantu Somket yang duduk di sana juga Nit yang terkapar di lantai. Di ranjang ada golf yang tergeletak dan neneknya di sisi lainnya lagi. Pemandangan ini mungkin lebih seperti apa yang terjadi di malam pembunuhan. Ti berjalan mundur dan tak sengaja membuat suara. Hantu itu lalu melihat ke arahnya sekarang. Pan yang sudah di rumah tetangga seakan dihadang oleh kursi roda yang bergerak sendiri. Di atas, Ti terdengar melepaskan tembakan di saat hantu Somket berlari ke arahnya. Tembakan itu menyadarkan Nat yang tertidur di dalam lemari, juga menarik perhatian Pan. Kursi roda yang berisikan hantu nenek mengarah ke arahnya, lalu hanya menjadi rongsokan di pojokan. Di atas, hantu Somket lewat sana-sini sedangkan Ti masih bingung mengarahkan pistolnya. Dia lalu menembak ke arah lemari, dan terlihat ada darah yang keluar dari lemari tersebut. Pan segera ke atas dan menemukan anaknya yang tertembak. Ternyata masih ada harapan di mana Nat hanya tertembak di bahunya, tapi sekarang Pan syok melihat suaminya mengakhiri hidup. Pada akhirnya hanya sisa mereka bertiga yang selamat dan rumah itu ditinggalkan begitu saja. Dalam perjalanan, Pan menceritakan kisahnya dulu di mana dia adalah gadis yang penuh dengan impian. Suatu hari, dia hamil duluan sebelum menikah. Saat itu, Pan memberitahu Ti dan rencananya, dia ingin menghentikan kehamilannya. Tapi apa yang terjadi? Ti malah memilih bertemu dengan ibunya untuk meminta izin menikahi Pan. Saat itu jugalah Ti berkomitmen untuk menjaga keluarganya. Inilah kenyataan sesungguhnya di mana Ti sangat mencintai anak dan istrinya, walaupun selama ini dia selalu dihina dan diacuhkan oleh mertuanya. Tamat. Air mata dan ketakutan seorang ayah itu tidak pernah terlihat. Perasaannya tidak terekspresikan, tapi cinta seorang ayah adalah satu dari karya kehidupan yang luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film menarik lainnya ya. Sampai jumpa.